Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Kembali lagi kita hari ini akan membahas tentang organisasi. Di video sebelumnya saya telah membahas tentang definisi organisasi dan prinsip-prinsip dalam organisasi modern. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis dan struktur organisasi. Namun sebelum kita melanjutkan ke pembahasan jenis dan struktur organisasi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa catatan penting ya. Sebenarnya catatan penting ini sudah saya singgung di video sebelumnya. Namun saya ingin ulangi lagi untuk menyegarkan kembali pikiran kita tentang organisasi. Catatan penting pertama adalah bahwa setiap komponen di dalam organisasi itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, saling berinteraksi dan saling mempengaruhinya berbagai komponen tersebut memerlukan semacam pengaturan ya, agar semua komponen itu bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi. Jika berbagai komponen tadi tidak bisa diatur secara baik, maka besar kemungkinan tujuan organisasi itu tidak akan tercapai. Nah, teman-teman sekalian, dari konsep pengaturan ini muncul yang disebut sebagai struktur atau pola hubungan antar satuan organisasi. Dalam bahasa yang awam kita sering menyebutnya sebagai struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini umumnya berupa bagan, di dalamnya berisi uraian atau gambaran bagaimana fungsi dan wewenang itu didelegasikan dari pimpinan yang paling atas sampai kepada anggota yang ada di paling bawah ya. Nah, ini beberapa catatan penting yang akan mengantar pembahasan kita tentang jenis dan struktur organisasi. Nah, adapun outline penyajian kali ini, saya akan mulai dengan yang pertama, apa saja jenis-jenis organisasi berdasarkan pembagian dan pelaksanaan fungsi atau wewenang tadi. Yang kedua, bagaimana strukturnya. Dan yang terakhir, saya akan membahas apa keuntungan dan kerugian dari desain jenis-jenis organisasi yang kita akan pelajari ini. Saya akan terlebih dahulu memaparkan kepada teman-teman sekalian bahwa organisasi di sekitar kita ada organisasi yang sangat sederhana dan ada organisasi yang sangat kompleks. Nah, ada juga organisasi yang mungkin berada di tengah-tengahnya, tidak terlalu sederhana dan juga tidak terlalu kompleks. Nah, kondisi ini membawa kita kepada desain atau jenis organisasi yang berbeda-beda, bergantung pada sejauh mana organisasi itu kompleks atau sejauh mana organisasi itu sederhana di dalam kenyataannya. Mari kita mulai dari yang pertama, apa saja jenis-jenis organisasi berdasarkan pembagian dan pelaksanaan fungsi atau wewenang. Saya akan mulai dengan jenis yang pertama yang disebut sebagai organisasi lini atau line organization. Nah, seperti apa organisasi lini ini? Organisasi lini biasanya organisasi yang memiliki perbedaan yang nyata antara pimpinan dan pelaksana. Pelaksana di dalam organisasi itu. Nah, peranan pimpinan di dalam organisasi lini ini sangat dominan. Bahkan dalam bentuk yang ekstrim ada ya semacam diktator lah di sana. Kemudian sebagai suatu organisasi dengan pemimpin yang sangat dominan, maka hampir semua atau kalau kita tidak bisa mengatakan semua kendali itu ada di tangan pimpinan. Jadi yang diutamakan di sana itu adalah pengutamaan perintah. Sehingga seringkali kita menemui beberapa ungkapan bahwa kemanusiaan itu sering diabaikan di dalam organisasi lini. Contohnya seperti di militer itu pimpinan perintahkan seperti ini, maka yang di bawahnya harus melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Nah, biasanya juga dalam organisasi lini, dan ini biasanya ada di dalam bentuk yang sederhana, pimpinan itu sekaligus sebagai pemilik dari organisasi itu.
dan jumlah anggotanya terbatas, perangkatnya juga sedikit. Jadi organisasi lini kita sering temui di dalam situasi yang sederhana. Nah, ini organisasi lini. Yang berikutnya ada organisasi staff. Nah, semakin kompleks organisasi, maka bentuk atau jenis organisasi itu juga terus berkembang. Organisasi staff ini adalah pengembangan lebih lanjut dari organisasi lini. Nah, di dalam organisasi staff ada satuan tertentu yang berperan membantu pimpinan. Membantunya dalam hal apa? Tentu dalam pengambilan keputusan. Dan staf-staf ini biasanya berasal dari berbagai spesialisasi atau yang kita sebut sebagai ahli. Dalam bahasa yang sering kita dengar adalah staf ahli. Jadi di dalam organisasi staf ini ada bagian tertentu yang dibentuk dalam rangka membantu pimpinan. Nah, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, organisasi staf merupakan jenis organisasi yang merupakan bentuk pengembangan lanjutan dari organisasi lini. Kenapa perlu pengembangan? Ya, alasan klasiknya karena pimpinan itu tidak bisa menyelesaikan semuanya. Sulit kita menemukan pimpinan yang bisa mengetahui segalanya dalam organisasi yang kompleks. Dia butuh bantuan. Nah, karena dia membutuhkan bantuan, perlu ada bagian tertentu yang disebut sebagai staff atau staf ahli yang membantu pimpinan. Jadi kalau teman-teman atau di sekitar teman-teman ada organisasi, di dalamnya ada staf ahli, besar kemungkinan itu adalah organisasi dengan desain organisasi staff. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa bantuan yang diberikan oleh staf-staf ahli ini? Biasanya berupa nasihat atau masukan kepada pimpinan di dalam pengambilan keputusan. Memang masukan atau saran itu dari staf ahli, tetapi keputusan untuk eksekusi ada pada pimpinan. Nah, ini ciri penting dari organisasi staf. Yang berikutnya, yang ketiga adalah organisasi lini dan staf. Nah, organisasi lini dan staf ini merupakan bentuk campuran, campuran dari organisasi lini dan organisasi staf. Biasanya di organisasi lini dan staf, peran dari staf ahli tadi, dia tidak terbatas pada pemberian nasihat atau pemberian saran atau masukan. Tapi staf ini juga diberi tanggung jawab melaksanakan kegiatan tertentu, membantu satuan-satuan yang ada di bawahnya. Nah, sebagaimana kondisi yang saya sampaikan di depan, semakin kompleks suatu organisasi, maka dibutuhkan suatu desain organisasi yang bisa menjawab kebutuhan. Organisasi lini dan staf merupakan bentuk lebih lanjut dari perkembangan organisasi staf. Kenapa? Karena makin kompleks tadi. Nah, bagaimana strukturnya teman-teman sekalian? Kita akan mulai dari organisasi lini. Struktur organisasi lini sederhananya seperti ini. Ada ketua, kemudian ada wakil di bawahnya, kemudian ada anggota. Nah, di dalam organisasi lini ini, yang dikedepankan adalah perintah, sehingga garis yang muncul di dalam struktur ini adalah garis komando. Jadi dari ketua memberikan komando kepada wakil satu, ketua memberikan komando kepada wakil dua, masing-masing wakil akan memberikan komando kepada anggota-anggota yang di bawahnya. Jadi kalau teman-teman menemukan satu struktur organisasi dengan garis seperti ini merupakan garis komando. Di dalam organisasi ini, ya kurang lebih seperti inilah strukturnya. Anggota yang ada di bawah wakil dua tentu menaati perintah atau pesan dari wakil dua, tidak menerima pesan dari wakil satu, karena wakil satu bertanggung jawab untuk anggota yang di bawahnya. Demikian pula sebaliknya. Nah, ini contoh struktur organisasi lini yang sederhana. Kemudian yang kedua, organisasi staf. Nah, seperti apa struktur organisasi staf? Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ada ketua, kemudian ada anggota di bawahnya. Anggota ini contoh sederhana saja. Bisa juga di sini wakil.
Ada wakil satu, wakil dua, di bawah wakil ada anggota lagi. Namun yang menarik dari organisasi staf adalah adanya bagian tertentu yang disebut sebagai staf ahli. Tugas staf ahli tadi adalah berkoordinasi dengan ketua, membantu ketua dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Apa yang terbaik untuk organisasi ini. Staf ahli memberikan nasihat atau masukan. Nanti eksekusinya ada di ketua. Kemudian ketua memberikan perintah kepada bagian-bagian yang ada di bawahnya. Jadi ada semacam tambahan, ya, satuan organisasi di bagian sini, ya, dengan garisnya putus-putus. Putus-putus ini maksudnya garis koordinasi. Jadi bukan perintah, tapi berkoordinasi dengan ketua dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi kalau teman-teman menemukan struktur organisasi yang ada garis putus-putusnya, itu merupakan garis koordinasi. Itu bukan jalur perintah, ya, tapi jalur koordinasi. Berbeda dengan yang ke bawah ini merupakan jalur garis komando. Nah, ini ciri penting dari organisasi staf. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah organisasi lini dan staf. Nah, seperti apa strukturnya? Kurang lebih seperti ini. Jadi ada ketua, kemudian ada anggota. Anggota ini bisa berubah, ya. Bisa saja di sini ada wakil ketua, atau mungkin ada manajer tingkat bawah, begitu ya. Selain ada staf ahli yang membantu ketua dalam pengambilan keputusan, staf ahli ini juga diberikan tugas, ya, untuk membantu divisi atau bagian-bagian yang ada di bawahnya untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang penting untuk pencapaian tujuan organisasi. Jadi di sini staf ahli tidak melulu berkoordinasi dengan ketua, tetapi juga kepada bagian-bagian yang di bawahnya. Bentuk ini memang lebih kompleks dari organisasi staf, ya, karena kebutuhan organisasi karena sudah semakin besar, sudah memiliki berbagai cabang, bisa jadi pengambilan keputusan itu tidak ada lagi di pimpinan pusat, ya, untuk keputusan-keputusan tertentu, ya, tapi ada di pimpinan cabang. Sementara di pimpinan cabang mungkin, ya, itu harus berkoordinasi dengan staf-staf ahli tertentu lagi. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran dari struktur organisasi lini dan staf. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian ketiga, apa keuntungan dan kerugian dari desain jenis-jenis organisasi yang sudah kita lihat di depan tadi. Yang pertama, saya mulai dengan organisasi lini. Ya. Apa keuntungannya? Keuntungan yang pertama adalah pengambilan keputusannya cepat. Ya. Karena pemimpin langsung memberikan komando kepada yang di bawahnya. Yang kedua, terjaminnya kesatuan perintah. Ya. Apa yang diperintahkan pimpinan, ya langsung diterima oleh manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah akan memberikan perintah lagi kepada yang di bawahnya. Ada kesatuan perintah di sana. Kemudian pengawasan dan koordinasi jauh lebih mudah. Ya, ya untuk mengawasi yang di bawah, ya cukup pimpinan memberikan penekanan atau perintah kepada manajer di tingkat menengah. Manajer tingkat menengah lah yang bertanggung jawab untuk mengawasi orang-orang yang ada di bawahnya. Itu keuntungannya menggunakan jenis organisasi lini ini. Tapi ada juga kerugiannya. Ya. Kerugiannya, keputusan yang diambil oleh satu orang biasanya kurang sempurna. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Butuh masukan dari pihak lain. Kalaupun ya pemimpin itu sangat dominan, ya memang dibutuhkan orang-orang dengan kemampuan yang bagus, ya, memiliki wawasan luas dan berwibawa, sehingga apa yang dia perintahkan itu betul-betul mendorong yang di bawah untuk bekerja lebih giat. Nah, sayangnya pemimpin-pemimpin yang memiliki wawasan luas dan berwibawa ini susah ditemukan, ya. 1 di antara 10 mungkin, ya, dalam suatu organisasi. Kalau misalnya pemimpin itu tidak memiliki wawasan luas dan juga tidak berwibawa di dalam pengambilan keputusan, itu bisa jadi organisasi akan menuju kehancuran, ya, atau tujuannya tidak tercapai. Jadi ada keuntungan, ada kerugiannya. Ini yang pertama. Yang kedua, organisasi staf. Nah, apa keuntungan dari organisasi staf? Kualitas keputusan itu jauh lebih baik karena ada masukan dari kalangan ahli atau dari staf ahli tadi. Tapi ada kerugiannya juga. Ya. Kerugiannya keputusan itu bisa jadi lebih lama karena pemimpin untuk mengambil keputusan dia harus konsultasi, koordinasi dulu dengan staf ahli.
Dan kalau proses konsultasi atau koordinasi itu membutuhkan waktu yang lama, itu dapat menghambat pelaksanaan kegiatan. Ya. Rapat 1-2 kali belum selesai, rapat lagi yang ketiga, keempat. Nah, ini butuh waktu yang lebih lama. Berbeda tadi dengan organisasi lini yang semuanya di tangan pimpinan. Jadi pimpinan memutuskan hari ini apa, yaitu langsung dieksekusi. Jadi ada keuntungannya, ada juga kerugiannya. Nah, bagaimana dengan yang ketiga, organisasi lini dan staf? Nah, keuntungannya sama dengan organisasi staf tadi. Keputusan bisa jadi jauh lebih baik karena ada masukan dari banyak orang. Ya. Lalu keuntungan lain dari organisasi lini dan staf karena adanya pembagian tugas atau adanya pendelegasian wewenang kepada staf untuk membantu bagian-bagian lain dalam organisasi, maka tanggung jawab pimpinan itu menjadi semakin berkurang. Ya. Jadi manajer-manajer di tingkat bawah itu ya didorong untuk mengembangkan bakatnya sendiri, kedisiplinan dirinya sendiri dalam memutuskan sesuatu, ya, termasuk mendorong mereka untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka putuskan. Jadi ini keuntungan dari organisasi lini dan staf dalam konteks organisasi yang sudah jauh lebih kompleks situasinya. Meskipun demikian, ada juga kerugiannya. Ya. Kerugiannya ya sama dengan staf tadi, dapat lebih lama karena harus konsultasi ke sana ke sini ya sebelum mengambil keputusan. Belum lagi di dalam pelaksanaan kegiatan jika sudah ada pendelegasian wewenang dan yang mendapat pendelegasian wewenang itu adalah staf-staf yang tidak terlalu paham batas kewenangan, ini bisa menciptakan kebingungan atau bisa juga menciptakan kecemburuan. Ya. Kecemburuan dalam hal apa? Dalam hal tadi, ya, ada yang mulai dominan ya, di manajer tingkat menengah atau di tingkat operator yang paling bawah atau staff. Ya. Hanya dia yang lebih dominan, akhirnya cemburu yang lainnya. Dan bisa menciptakan konflik di dalam organisasi. Dan biasanya kalau terjadi konflik, itu butuh waktu lagi untuk bisa menyelesaikan konflik tadi dan semua bisa kembali bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi kira-kira beginilah ya keuntungan dan kerugian dari desain organisasi lini dan staf. Tentu setiap jenis organisasi itu ada kekhususannya ya, baik lini, staf maupun organisasi lini dan staf. Ada keuntungan, ada kerugian. Tentang bagaimana jenis yang lebih baik untuk diterapkan, itu dikembalikan kepada situasi dari masing-masing organisasinya. Baik itu organisasi tingkat pendidikan, di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, atau di sektor-sektor yang lain. Tentunya disesuaikan dengan tingkat dari kompleksitas organisasi itu sendiri. Oke teman-teman sekalian, kita sudah bisa melewati atau kita sudah mendapat informasi mengenai yang pertama tadi, apa saja jenis-jenis organisasi ya berdasarkan pembagian fungsi dan wewenang. Kita juga sudah mempelajari bagaimana strukturnya dan kita juga sudah mempelajari keuntungan dan kerugian dari masing-masing jenis organisasi ini. Dari saya pada kesempatan kali ini hanya ini saja dulu. Nanti kita lanjutkan pembahasan organisasi di video-video selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jika bermanfaat, silakan di-share. Nah, jika dirasa kurang bermanfaat, maka cukup menganggap video kali ini hanya untuk kepentingan pribadi saja, untuk menambah pengetahuan saja. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.